Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para alumni, alhamdulillah panjenengan semua masih mau datang ke sini untuk hormat khol masyayikh pondok ini. Itu berarti panjenengan semua masih mau, masih punya ghirah untuk melanggengkan ikatan antara panjenengan semua dengan guru-guru yang ada di pondok ini. Ini bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang tidak sepele. Nyambung hubungan antara murid dengan guru, ini bukan perkara sepele. Ini manfaatnya bukan hanya untuk pribadi-pribadi sampean masing-masing. Enggak. Kalau manfaat untuk pribadi jelas sampean semua sudah tahu, tapi lebih dari itu saya ingin katakan di sini bahwa kesediaan panjenengan semua mengikatkan diri dengan guru ini yang menjadi mungkin satu-satunya modal, satu-satunya potensi yang bisa menyelamatkan dunia dari perang agama sekarang ini. Sampai mungkin agak bingung, ini ada hubungan apa tokoh khol kok hubungannya kalau mencegah perang dunia. Bapak, saudara sekalian, saya kira semua orang sudah dengar bahwa dewasa ini sebetulnya dari dulu itu sudah muncul secara sporadis, secara kecil-kecilan, tapi belakangan ini sekitar 10-15 tahun terakhir ini di seluruh dunia sedang marak yang oleh orang-orang disebut sebagai radikalisme dan terorisme. Tatorruf di dalam beragama. Yang terakhir ini timbul yang namanya Daesh, Daulah Islamiyah di Suriah. Daesh, atau bahasa Inggrisnya yang lebih terkenal itu ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Mereka mengobarkan peperangan secara besar-besaran di kawasan Irak dan Syria dengan cara yang luar biasa
mengerikan, luar biasa mengerikan. Bagaimana mereka membunuh orang dengan seenaknya, bagaimana mereka menghancurkan bangunan-bangunan, masjid-masjid, makam-makam, bagaimana mereka memperjualbelikan tawanan-tawanan perempuan sebagai budak, bagaimana mereka menyembelih orang dengan. Dan kita tahu bahwa kelompok yang mendukung hal-hal semacam itu, yang mendukung radikalisme itu bukan hanya di sana, tapi mereka tersebar di seluruh dunia. Dan kita tahu, kita juga sudah banyak mendengar, mungkin di lingkungan sampean sendiri sampean bisa temukan orang-orang di sini di Indonesia ini yang juga sudah seperti itu. Ketika pertama kali muncul berita ISIS itu, sudah ada beberapa kelompok yang menyatakan baiat kepada khalifah ISIS di Indonesia ini. Dan sudah ada sekitar 300-an orang Indonesia yang sekarang sudah berangkat ke Baghdad ikut berperang bersama ISIS itu. Di seluruh dunia ada, Indonesia termasuk sedikit. Dari Perancis ada 700 orang, dari Inggris 500 orang, Jerman 400, dari Austria 150 dan seterusnya. Paling banyak dari Saudi, ada 3.500 orang dari Saudi yang bergabung dengan ISIS di Irak sana. Dan sekarang mereka sengaja tidak seluruhnya disuruh berperang di sana, diajak berperang di sana, tapi dengan sengaja sebagian orang yang sudah pernah ke sana itu disuruh pulang ke negaranya masing-masing. Saya belum punya data berapa orang yang sudah pulang ke Indonesia ini, tapi di beberapa negara Eropa saya mendapat informasi, misalnya dari Austria 150 orang yang berangkat ke Irak, dan sekarang ada sekitar 60 orang kembali ke Austria. Dan mereka menjadi masalah keamanan yang luar biasa, membuat bingung negara-negara di seluruh dunia. Ini harus diapakan. Kenapa? Karena mereka memang ingin mengobarkan perang dunia. Betul-betul ingin mengobarkan perang dunia antara Islam dengan semua yang selain Islam. Dan barang siapa tidak mau ikut mereka, yang mereka anggap kafir harbi semua, halal darahnya semua. Belum lama ini muncul di internet orang ISIS yang dari Indonesia itu direkam video begitu, dia bicara menantang semua TNI, Polri, Banser. Mereka menantang, ayo kalian datang ke sini. Kalau kalian tidak datang sini, saya yang akan ke Indonesia untuk membasmi kalian semua. Itu yang mereka katakan. Walhasil, Bapak saudara sekalian, ini ada ancaman luar biasa perang dunia yang dikobarkan oleh kelompok Islam radikal ini. Ini nyata di mana-mana. Mereka bergerak mulai dari dengan wajah yang lunak sampai wajah yang paling keras. Dengan wajah yang paling lunak mereka mendirikan taman kanak-kanak di mana-mana, PAUD di mana-mana, taman kanak-kanak di mana-mana. Mereka mendirikan sekolah-sekolah, dan semuanya sejak kecil anak-anak yang masuk ke sekolah-sekolah mereka itu diajari begini. Diajari untuk menjadi radikal itu. Mereka dilarang melakukan upacara bendera. Hormat bendera haram, katanya syirik. Mereka dilarang percaya kepada Pancasila karena itu toghut, katanya. Mereka dilarang setia kepada NKRI karena ini negara kafir, dan seterusnya. Itu mereka lakukan pendidikan.
Mereka kasih modal orang-orang melarat itu, tidak tahu mereka dapat uang dari mana. Suruh kasih modal, suruh jualan apa namanya, pulsa. Di Rembang sini ada banyak itu. Mereka jualan keripik singkong, jualan es keliling di tepi-tepi jalan itu. Mereka orang-orang semacam ini. Ini ancaman luar biasa terhadap dunia, yang kalau ini tidak bisa dicegah, tidak bisa ditahan, ya perang dunia akhirnya. Karena itu yang menjadi strategi mereka. Mereka sengaja membuat suasana di mana Islam menjadi ancaman bagi siapapun di seluruh belahan dunia. Itu yang saya bilang tadi, sebagian mereka disuruh pulang ke negaranya masing-masing. Kemudian apa yang mereka lakukan sudah pulang, mereka menciptakan ancaman supaya Islam menjadi ancaman di berbagai negara itu. Nah, kalau kemudian Islam menjadi ancaman karena ada orang-orang radikal ini, tentu pemerintah dari negara-negara yang bersangkutan akan bersikap terhadap Islam. Kalau di Indonesia masih mending, karena di sini ada NU. Ada yang ngasih tahu pemerintah mana Islam yang benar, mana Islam yang nggak benar. Tapi di negara-negara lain seperti di Eropa, di Amerika, di Afrika dan lain-lain, mereka kan nggak ngerti. Ini mana Islam? Mereka kan nganggapnya Islam sama saja semua. Mereka nggak ngerti bedanya Islam yang ini sama yang itu. Sehingga akhirnya mereka hantam kromo. Padahal orang Islam itu kalau mereka dihantam pasti balas. NU aja di sini walaupun di Indonesia, ya, walaupun kita setia pada NKRI dan Pancasila, kalau kita dikerjain ya mesti balas kita di mana-mana. Nah, kalau ini terjadi, maka ujungnya nanti kita bisa bayangkan, ujungnya nanti adalah perang dunia yang meluas berdasarkan atas nama agama. Kita ini mau dipojokkan oleh orang-orang radikal itu untuk terlibat dalam perang semesta, hancur-hancuran. Saya tidak tahu, mungkin karena mereka kepingin segera kiamat atau gimana. Mereka sendiri sudah tidak peduli. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, gawatnya lagi, lebih gawatnya lagi, mereka ini bukan orang-orang bodoh. Mereka ini bukan orang-orang yang sekarang selama ini kita tuduh, wah itu soalnya orang tahu ngaji, ngertine maca buku terjemahan. Ndak. Wong iki yo ngarep-arep sing do kuliah syariat, do kuliah macam ngerti mereka. Lalu di mana masalahnya? Di mana masalahnya? Masalahnya karena apa? Karena semua tindakan yang mereka lakukan itu, pengoboman, pembunuhan, perbudakan, penghancuran dan sebagainya, itu semua ada ibrohnya di kitab-kitab fikih itu. Marojeknya itu ada. Siapa mau cari apa? Marojek yang membolehkan orang untuk mengangkat senjata mendirikan negara sendiri. Ada yang membolehkan. Ibnu Taimiyah. Halalnya darah orang-orang non muslim, semuanya ada di kitab ada. Sampai juga ngaji zaman-zaman. Orang yang murtad harus dibunuh ada. Kalau perang itu nanti yang perempuan, yang anak-anak ditangkap, dijadikan budak, kan gitu kitabnya bunyinya. Jadi kalau buka kitab fikih, buka fikih itu semuanya ada. Yang mereka lakukan itu ada dasarnya fikih. Itu sama dengan FPI. FPI yang uraan itu, pentung sana, pentung sini, ngerutuk sana, ngerutuk sini. Itu mereka bilang mereka punya dasar. Karena ada kaulnya Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa kalau hukumah tidak bisa menegakkan syariat,
maka siapapun yang punya istitoah boleh bertindak untuk menegakkan syariat. Itu qaulnya Ibnu Katsir. Semuanya ada di dalam fikih kita, itu ada semua. Jadi kalau kita itu cuma buka kitab aja, pakai cari sana cari sini, dapat semua. Mulai dari yang paling kenceng sampai yang paling ngelokor, yang Jumatan 2 orang sudah sah itu, sampai yang paling gila nih, ini ada semua. Nah, kenapa kemudian saya katakan bahwa ikatan sampean dengan guru-guru itu bisa menyelamatkan dari perang dunia? Kenapa? Karena sampean semua, kita semua ini, kita ini berislam tidak berdasarkan kitab. Kita ini beragama tidak berdasarkan kitab. Kita ini mempercayai Islam, beriman bukan karena membaca hujah. Kita melakukan agama ini tidak berdasarkan marojek kitab, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan bimbingan dari guru-guru kita. Kita tahu bahwa di dalam kitab-kitab itu ada macam-macam qaul, tapi karena kita dibimbing oleh guru, maka kita tahu dari guru kita mana qaul yang seharusnya kita ambil dan mana yang tidak boleh kita ambil. Karena guru. Maka Bapak-bapak dan saudara sekalian, ini satu-satunya ya, potensi yang bisa menyelamatkan. Sebab kalau tidak dan dibiarkan ini seluruh khazanah fikih ini dibuka, seluruh khazanah fikih dibiarkan dibuka dan orang diperbolehkan ngambil sendiri, kan gampang aja sekarang, setiap orang bisa bahasa Arab ya bisa aja baca sendiri, ngambil sendiri, apalagi terjemahan sudah banyak. Kalau dibuka semua khazanah itu dan orang boleh pilih sendiri-sendiri, ujungnya adalah perang dunia. Karena dunia ini sudah dalam situasi yang penuh dengan dendam, situasi penuh dengan kemarahan, situasi penuh dengan kebencian. Ini kalau dituruti perang dunia. Karena sampean ingat kepada guru, karena Kang Hariri ini kenal betul dengan Kiai Bisri, dia tidak mateni Cina di dalan-dalan. Karena dia tahu bahwa Kiai Bisri tidak mungkin memperbolehkan itu. Karena sampean kenal betul dengan Kiai Khalil Bisri, sampean tidak mungkin sampean terus ngerampok toko di Cina nganggep bodoh fek. Karena saya tahu bahwa Kiai Khalil tidak mungkin memperbolehkan itu. Ini soal guru. Maka sebetulnya Bapak saudara-saudara sekalian, panjenengan semua ini beruntung sekali karena panjenengan punya guru yang dekat betul dengan panjenengan. Sampean kenal betul dan sampean bisa sampean kenali betul bahwa ini kalau guru saya begini pasti enggak. Kalau begini iya, kalau begini pasti enggak. Itu sebetulnya ya inti dari faedah sanad di dalam kita beragama ini. Kita diperintahkan untuk bersanad di dalam beragama karena ini. Sebab tanpa sanad ini semuanya menjadi tidak beraturan. Ya. Sanad itu pertama-tama adalah menjadi jaminan bahwa agama yang kita nukil dari guru ini punya silsilah sanad yang sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga agama yang kita lakukan ini dijamin otentik, tidak ngarang sendiri. Karena jelas kita melakukan ini kenapa? Yang ngajari guru kita yang mengajarkan begitu
diajari gurunya sampai Rasulullah SAW. Tetapi Bapak dan saudara-saudara sekalian, sanad itu bukan hanya soal itu. Sanad bukan hanya soal naklur riwayah saja. Dan itu kita tahu. Di samping sanad itu menjamin otentisitas dalam naklur riwayah, sanad itu juga yang secara bertahap dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, ya, membimbing kita di dalam melakukan apa istilahnya itu, kontekstualisasi terhadap agama. Kenapa? Karena di dalam perkembangan zaman sejarah itu pasti ada perubahan-perubahan masyarakat, pasti. Sehingga ada banyak hal yang sekarang kita alami yang belum pernah ada pada zaman guru-guru kita dulu. Sedangkan kita harus menyikapi sekarang. Kita tidak bisa menukil langsung dari guru kita karena di zaman guru kita dulu belum ada. Tapi kita sekarang menyikapinya, menyikapi hal-hal baru ini, perkembangan baru ini berdasarkan ajaran-ajaran dari guru kita. Ini adalah proses yang sudah terjadi sejak zaman paling awal dari Islam. Saya kemarin posonan itu balah kitab Asasul Qiyas karangannya Imam Ghazali. Ada kitab Asasul Qiyas, itu karangannya Imam Ghazali. Di situ Imam Ghazali menjelaskan berbagai macam bentuk qiyas yang sudah dilakukan oleh para fuqaha sepanjang sejarah dan model-model yang bisa diterima dari qiyas itu. Nah, singkatnya ada salah satu contoh yang diberikan oleh Imam Ghazali tentang qiyas yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pada zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, ya, itu terjadi maraknya orang minum khamr. Orang minum khamr merajalela pada zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa merajalela? Antara lain karena merasa bahwa hukuman takzir untuk syaribul khamr itu ringan. Pada zaman Kanjeng Nabi sampai zaman Sayyidina Abu Bakar, takzirnya orang minum khamr itu cuma dipukul pakai sandal. Dan paling banyak 40 kali. Ada sahabat yang mengamalkan cuma 25 kali, dipukul pakai sandal atau ujung pakaiannya, ringan sekali. Zaman Kanjeng Nabi itu begitu. Kenapa ringan? Karena sahabat-sahabat dulu masih punya malu kepada Kanjeng Nabi. Walaupun cuma dipukul sandal, tapi melanggar aturannya Kanjeng Nabi sudah memalukan sekali, maka orang tidak berani. Tapi pada zamannya Sayyidina Umar ini sudah banyak orang Islam nyarat-nyarat yang tidak ketemu Kanjeng Nabi, yang sudah mendapati osungkan kepada Kanjeng Nabi, sehingga marak lagi karena merasa takzirnya ringan. Sayyidina Umar kemudian mengajak musyawarah para sahabat fuqaha, sahabat antara lain Sayyidina Ali, dan kemudian Sayyidina Ali yang mengusulkan untuk meningkatkan hukuman takzir minum khamr itu menjadi 80 kali jilid. Melaksanakan dipukul pakai sandal 40 kali, Sayyidina Ali mengusulkan 80 kali jilid. Ini sepintas lalu seperti bid'ah. Kanjeng Nabi dulu begitu, sekarang bikin hukum sendiri yang beda. Tapi yang dilakukan oleh Sayyidina Ali itu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ghazali, sebetulnya adalah salah satu bentuk dari qiyas. Karena Sayyidina Ali, kenapa beliau berani mengusulkan begitu? Sayyidina Ali membuat usulan itu berdasarkan prinsip iqamatu madhonnati syai' maqama syai'. Iqamatu madhonnati syai' maqama syai'. Karena Sayyidina Ali mengatakan man syariba sakaro, wa man sakaro haza, wa man haza i'tarafa.
Barang siapa minum maka mabuk, kalau mabuk ngomyeng, kalau ngomyeng iktiraf. Dan takzirnya iktiraf itu 80 kali jilid. Walaupun orang minum belum tentu mabuk. Orang mabuk belum tentu ngomyeng. Satu contoh misalnya di Indonesia ini. Kita tahu bahwa Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu guru-gurunya seperti Syekh Khotib Sambas, Syekh Khotib Al-Minangkabawi, Kiai Muhammad Nawawi Al-Bantani, Kiai dan lain-lain. Yang semuanya adalah ulama dari sekitar akhir abad ke-19, belum masuk abad ke-20. Guru-gurunya Kiai Hasyim Asy'ari itu. Dan kita tahu bahwa sebelum abad ke-20 di dalam dunia Islam belum ada satupun republik. Di dunia Islam itu muncul republik setelah abad ke-20. Sebelum itu belum ada sama sekali republik. Yang ada ya kerajaan-kerajaan Islam. Dan kita juga tahu bahwa dalam khazanah semua kitab-kitab fikih yang kita miliki, yang kita pelajari, fikih siasah, tidak ada soal republik itu. Khazanah fikih yang klasik, Al-Mawardi misalnya, tidak ada. Republik itu tidak ada. Yang ada ya imamah, uzma, sultan. Republik tidak ada. Berarti apa? Tidak seorang pun guru-gurunya Hadratus Syekh yang pernah mengajarkan kepada Hadratus Syekh tentang republik. Wong belum ada republik. Ya. Tapi buktinya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari mensahkan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara sah menurut syariat. Itu buktinya. Buktinya apa kok mensahkan? Nyatanya perintah fatwa suruh jihad kok. Nyuruh orang mati membela NKRI. Hadratus Syekh 10 November itu resolusi jihad. Nyuruh orang jihad sampai mati itu membela apa kalau bukan syariat? Berarti Hadratus Syekh telah menetapkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini sah menurut syariat dan harus dibela walaupun sampai mengorbankan nyawa. Nyuruh orang mati dan mati beneran puluhan ribu di Surabaya itu. Pada waktu itu tidak ada yang nanya dalilnya apa mbah, nggak ada yang nanya, karena semua orang percaya kepada Hadratus Syekh. Santri-santri zaman itu masih sopan-sopan. Santri kurang ajar itu muncul zaman sekarang ini. Dikasih tahu kiainya nanya dalil, suul adab. Makanya kemudian PBNU, NU dalam musyawarah nasional tanggal 1-2 November yang lalu membuat salah satu keputusan Basul Masail yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila UUD 45 ini adalah negara yang sah secara syariah. Ini sudah khilafah shahihah syar'an sudah. Dengan lengkap dengan dalil-dalilnya. Ini terpaksa. Ini sebetulnya cuma membuatkan dalil berdasarkan sesuatu yang sudah diputus jauh-jauh hari. Hadratus Syekh sudah. Seandainya tidak ada santri kurang ajar nanya-nanya, kita tidak butuh nyarikan dalilnya. Karena ada yang nanya, kita carikan dalilnya. Sampai tersusun dan diputus dalam Munas Alim Ulama berapa waktu yang lalu. Ini berarti apa? Jelas Hadratus Syekh melakukan kontekstualisasi dari ajaran guru-gurunya. Ini yang saya maksud, bukan hanya naklur riwayat. Kalau hanya naklur riwayat, tidak mungkin Hadratus Syekh mengesahkan republik. Apalagi ini republik bukan inisiatif orang Islam tok. Ini republik urunan. Republik arisan, kesepakatan di antara semua elemen bangsa, bukan cuma orang umat Islam tok. Dan ini disahkan oleh Hadratus Syekh sebagai negara yang sah menurut syariat.
Padahal kalau sudah sah menurut syariat berarti negara itu sendiri menjadi konstruk syariat. Negara itu jadi syariat, produk-produknya menjadi syariat. Iya kan? Kalau negara sah secara syariat, maka semua produk-produk aturan negara menjadi syariat. Asalkan tidak perintah fi maksiatil khaliq. Jadi sampai naik sepeda motor nggak pakai helm, dosa. Wong syariat itu. Wong ini sudah syariat, sudah sah sebagai negara syariat, apapun bentuknya, apapun mekanismenya. Sedangkan yang disahkan oleh Hadratus Syekh dan berhasil munas kemarin, ya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang namanya kontekstualisasi. Kenapa bisa melakukan kontekstualisasi seperti ini? Karena Sayyidina Ali tahu betul Rasulullah itu seperti itu. Sehingga kalau menghadapi soal baru seperti ini, itu pasti Rasulullah akan begini. Sayyidina Ali tahu betul. Ini ada perkembangan baru. Seperti ini. Kalau Rasulullah yang melihat ini, pasti Rasulullah akan melakukan ini. Sama dengan Hadratus Syekh. Hadratus Syekh kenal betul dengan guru-gurunya, walaupun gurunya tidak pernah mulang soal republik, tapi ini ada perkembangan baru tentang republik NKRI ini. Hadratus Syekh yakin bahwa seandainya guru-gurunya masih ada, guru-gurunya akan membuat keputusan yang sama seperti yang dibuat oleh Hadratus Syekh. Ini yang namanya kontekstualisasi. Panjenengan semua juga seperti itu. Karena panjenengan semua kenal betul dengan Kiai Bisri Mustafa. Panjenengan kenal betul Kiai Khalil Bisri. Maka panjenengan pasti tahu betul bahwa kalau disuruh ikut-ikutan ISIS pasti tidak boleh. Sampai tahu betul. Kalau ada bom-boman gitu pasti tidak boleh. Kalau disuruh khianat kepada NKRI pasti nggak boleh. Kalau disuruh congkrah dengan orang-orang non-muslim di Indonesia pasti nggak boleh. Saudara semua tahu. Dan setiap kali sampean berhadapan dengan masalah-masalah baru yang dulu belum pernah dingajikan sama kiai-kiai kita, ya kita tahu karena kita kenal betul kiai kita tahu bagaimana cara menghadapinya berdasarkan ajaran, berdasarkan tartib yang sudah dicontohkan oleh guru-guru kita. Ini pentingnya kita menjalin hubungan dengan guru. Dan kita tahu bahwa ini bukan hanya soal akal saja. Ini bukan hanya soal lahiriah, ini soal ruh. Karena setiap keputusan yang kita buat berkaitan dengan agama ini melibatkan roh, harus melibatkan roh, bukan hanya akal. Sehingga ketika kita ingin ingin melakukan melakukan istimbat, melakukan istimbat atas masalah baru, istimbat hukum atas masalah baru berdasarkan ajaran guru kita. Kita butuh untuk menyambungkan roh kita dengan guru-guru kita sehingga kita yakin betul secara ruhaniah bahwa yang kita putuskan ini memang masuk di dalam wilayah ridhonya guru, masuk dalam wilayah ridhonya guru. Bayangkan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari membuat fatwa menyuruh orang jihad, menyuruh orang mempertaruhkan nyawa dan orang mati beneran puluhan ribu. Bayangkan keyakinan seperti apa yang dibutuhkan untuk membuat fatwa seperti itu. Itu kalau bukan keyakinan yang sampai kepada roh, tidak mungkin berani membuat seperti itu. Ini pentingnya hubungan dengan guru.
Dan hanya ini yang bisa menyelamatkan kita ke depan. Karena kalau tidak, ini khazanah ini menjadi barang mentah yang bisa menimbulkan masalah bermacam-macam. Nah, maka Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana hubungan guru murid itu penting buat pribadi kita masing-masing, ya. Saya ingin garis bawahi tadi yang dikatakan oleh Pak Hariri tadi. Ya sampean harus ingat sama anak-anak sampean. Sampean harus carikan guru-guru yang betul-betul guru sing temen kanggo anak-anak sampean. Harus dicarikan guru yang temen supaya anak-anak sampean punya sambungan ruhani. Punya sambungan ruhani. Punya silsilah ruhaniyah yang tidak putus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, saya membuat tulisan yang kemudian dimuat di Jawa Pos berkaitan dengan Nahdlatul Ulama. Ini juga yang saya tekankan soal makom. Waktu itu dalam tulisan itu saya bicara tentang Rois Am. Dan saya katakan bahwa untuk pantas menduduki kedudukan sebagai Rois Am itu diperlukan kualifikasi makom. Harus orang yang memang makomnya sudah makomnya menjadi Rois Am. Dan makom ini bukan hanya soal akal, bukan hanya soal ilmu, tapi juga soal ruhani, soal kapasitas ruhani. Kenapa Bapak? Kenapa saya membuat tulisan itu? Karena belakangan ini ada yang menganggap bahwa Rois Am ini soal kepemimpinan organisasi biasa gitu aja. Sehingga orang yang kepengen jadi Rois Am boleh nyalon, boleh kampanye dan seterusnya gitu. Sama seperti organisasi-organisasi yang lain. Sehingga dibutuhkan misalnya Rois Am yang pinter politik, yang pinter main, pinter cari duit dan sebagainya. Ini cara berpikir yang belakangan ini meracuni Nahdlatul Ulama, sehingga orang lupa pada fungsi yang sejati dari Nahdlatul Ulama ini. Nahdlatul Ulama ini kan bukan Jam'iyah biasa seperti yang lain-lain. Nahdlatul Ulama ini jangan disamakan dengan kelompok arisan wong belah. Jangan disamakan dengan Karang Taruna. Apalagi disamakan dengan partai, tidak bisa. Tidak bisa. Sampai tahu enggak? Ini karena sampai mungkin lupa justru karena sampai terlalu dekat dengan kiai. Saya tahu sekarang ini warga Nahdlatul Ulama itu sudah ada lebih dari 100 juta orang di seluruh Indonesia. Ini sudah berdasarkan survei ini, statistik. Lebih dari 100 juta orang warga Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Di antara sekian banyak orang itu hanya sebagian kecil saja yang kenal dengan kiai. Hanya sebagian kecil yang punya sambungan ruhaniah dengan kiai-kiai tertentu masing-masing seperti sampean semua ini. Sebagian besar dari orang-orang itu, warga NU itu orang-orang yang pokoknya NU. Melu kiai sapa mbah pokoknya NU. Iya enggak? Sebagian besar seperti itu. Kenapa mereka begitu? Karena mereka yakin pada jaminan ruhaniah dari Nahdlatul Ulama. Maka di NU ini harus ada orang yang mengambil tanggung jawab ini. Orang yang mampu dan mau mengambil tanggung jawab ruhaniah dari jutaan orang warga NU ini. Harus ada. Kalau enggak gimana? Itu nanti kalau orang-orang dihisap 100 juta orang dihisap, kamu melakukan itu dari mana dapatnya? Dari NU. Lalu yang di NU ditanya plonga-plongo. Terus gimana?
Itu sebabnya dulu Mbah Bisri itu sampai membuat jaminan yang tandas soal ini. Sampean kok ning kuburan para ngumungkan nakir takoki Norno sampean jawab rombongan. Ora usah macam-macam. Man robuka rombongan, Mbah. Man nabiyuka rombongan pokoknya kula. Nek takoki rombongane sapa? Jawab rombongane Kiai Bisri. Mungkar nakire ben takok aku. Ini karena jaminan rohaniah ini. Harus ada yang nanggung. Nah, apalagi kita tahu bahwa yang namanya kesimpulan katakanlah fikih itu tidak semuanya bulat. Oh, ada banyak masalah fikih yang fihi akwal. Kalau sampai tidak ada kesepakatan, siapa yang mutusi? Misalnya ada akwal macam-macam, lalu diantara para kiai ulama NU tidak ada kesepakatan, siapa yang mutusi? Harus pilih yang mana? Yang mutusi harus Rais Am. Lah mutusi itu kan harus makomnya mutusi. Lah nek wong bodoh goblok ngerti-ngerti mutusi, wis iki ae ya ora tanggung jawab dong. Kudu ngerti urusane. Piye fikih kan harus tahu. Ini soal makom. Nah, ini banyak orang yang sudah lupa. Pengennya NU ini gimana bisanya cepat maju, punya sekolahan besar-besaran, punya ekonomi. Bukan itu. Bapak saudara-saudara sekalian, sampai melihat enggak bahwa orang-orang itu ikut NU murni karena agama, bukan mencari yang lain. Karena memang NU tidak menawarkan apa-apa. NU tidak menawarkan sekolahan yang bagus-bagus. NU tidak menawarkan ekonomi kerakyatan yang kuat misalnya. NU tidak menawarkan macam-macam. NU cuma nawarkan agama. Dan orang-orang ikut NU murni karena agama, bukan yang lain. Yang lain insya Allah. Sampai sekarang ribut soal MTA misalnya. MTA itu menjadi besar karena apa? Bukan karena agamanya saja, pengajian saja enggak, bukan hanya itu. Banyak orang ikut MTA karena tertarik sebab MTA ini mengembangkan jaringan ekonomi, jaringan bisnis. Siapa masuk ke situ dia akan ikut di dalam jaringan ekonomi yang berkembang. LDII misalnya untuk kaya raya, asetnya sampai triliunan. Orang ikut situ karena ada iming-iming ini. Wala Muhammadiyah. Orang masuk Muhammadiyah mungkin ingin berkarir di pendidikan karena di sana punya lembaga pendidikan yang bagus-bagus dan lain sebagainya. Dan kita enggak. Orang NU itu ikut NU murni karena agama. Bukan karena yang lain. Karena percaya pada kiai-kiainya, percaya kepada Nahdlatul Ulama untuk soal agama, untuk soal roh. Maka saya bilang saya ikut NU ini bukan karena nganggur kurang kerjaan pengen cari kegiatan. Saya ikut NU ini karena saya menitipkan keselamatan roh saya kepada Nahdlatul Ulama. Kalau di NU tidak ada yang nanggung jawab, ya saya jadi arwah penasaran. Dan sekian puluh juta orang, lebih dari 100 juta orang warga NU dalam posisi seperti ini. Nah, Bapak dan saudara sekalian, ini sesuatu yang tidak terjadi hanya dalam satu malam saja. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba ujuk-ujuk ono, bukan. Ini adalah tradisi yang dibangun berabad-abad oleh pendahulu-pendahulu kita sehingga menjadi seperti ini. Maka saya sangat berharap bahwa kita semua juga berpikir tentang generasi yang akan datang, anak-anak kita.
sampai keturunan kita lebih lanjut. Bagaimana supaya mereka juga ikut di dalam tradisi ini, sehingga mereka pun seperti panjenengan semua mempunyai pegangan silsilah ruhaniyah yang menjadi pembimbing baik untuk segala macam urusan di dunia ini sampai kepada hisabnya Allah nanti di yaumul hisab. Nah, Bapak dan saudara sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Ada banyak, dan ini banyak tantangan yang kita hadapi, sangat banyak, dan kita membutuhkan betul hubungan ini. Sebab kalau kita hanya mengandalkan akal saja, mengandalkan kepandaian saja, mengandalkan ilmu akliyah saja, itu masih tidak mencukupi. Seperti saya katakan tadi, ada banyak hal besar yang perlu kita pikirkan dan membutuhkan kemantapan ruhaniyah yang tuntas. Jadi tidak hanya membuat kesimpulan ketoke hujae wis bener iki. Ketoke iki marojeke wis ono kabeh wis beres. Tidak hanya itu. Tapi keyakinan ruhaniyah karena tersambung, karena diikat secara ruhaniyah kepada guru-guru kita. Ini yang akan sangat kita butuhkan di masa depan. Dalam muktamar ke-28 NU di Jogja pada waktu itu, NU sudah membuat keputusan bahwa NU ini mengikuti mazhab-mazhab, 4 mazhab secara manhaji. Berarti kita didorong untuk memberdayakan usul dan tidak hanya mengambil fikih dari akwal ulama saja. Tetapi memberdayakan usul ini untuk membuat kesimpulan-kesimpulan berkaitan dengan hal-hal baru ini sangat dibutuhkan keyakinan, keteguhan ruhaniyah. Karena ini akan menjadi pedoman bagi banyak orang. Ini bukan cuma urusan pribadi-pribadi sampean. Ini berkaitan dengan lebih dari 100 juta orang warga Nahdlatul Ulama. Saya harap ini alumni-alumni, kalau kebetulan pengurus NU, ya ini diingat-ingat betul. Apalagi kalau Rois Suriah. Kalau bukan Rois Suriah, saya harap Rois Suriahnya diingatkan soal ini. Bahwa Rois Suriah itu bukan cuma sekedar ketua Suriah, bukan. Rois Suriah itu salah satu rantai dari silsilah ruhaniyah yang menjadi jaminan bagi jutaan awam warga Nahdlatul Ulama. Maka dalam kepemimpinan Suriah ini, soal ruhaniyah ini harus sungguh-sungguh menjadi pertimbangan kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.